Halo, yuk kita akan ke Makassar kali ini, ke daerah Sulawesi. Memang agak malam ya ke sana, dan sudah agak malam nyampainya sekitar jam 8. Dan yap, kita nginep di Royal Bay Hotel, dan besoknya kita sedikit olahraga dulu sebelum aktivitas ya, lari kecil. Dan saatnya kita pergi ke Palopo naik mobil dari jam 8 pagi. Ini butuh waktu 12 jam, cukup panjang tapi nggak bosenin tuh. Contohnya kita lewatin Pare-Pare, tempatnya Habibie Ainun gitu kan, kelahiran Habibie. Nah, di hari ketiga kita mau jalan-jalan dulu ke daerah Toraja sebentarnya, karena deket nih dari Palopo, cuman 2 jam lah, bahkan nggak nyampe gitu. Dan ya, kondisi jalannya memang 98% bagus teman-teman, jadi dengan view yang luar biasa, kiri kanan perbukitan, city view dan semacamnya, dan ya pokoknya luar biasa bagus. Nah, setelah 1,5 jam jalan sudah mulai masuk ke daerah Toraja, dan tempat pertama yang kita kunjungi adalah Ketekesu. Dan ada acara ternyata guys, tuh ada plat nomor RI 25 tadi ya, Menteri Agama, dan ada Gibran juga katanya di sini. Jadi ini ada sidang raya, lumayan gede acaranya. Dan kita skip dulu ke daerah tongkonannya, kita langsung aja ke area guanya. Nah, ini yang sebenarnya bukan lumayan ya, salah satu yang paling hits kalau kalian ke Toraja pasti ke daerah gua ini. Jadi memang gua ini tempat apa ya, mungkin leluhur dulu nih Toraja itu untuk menyimpan mayatnya gitu ya, atau leluhur para mayat para leluhurnya gitu. Nah, jadi ya cukup ini ya, cukup agak sedikit ya, namanya banyak mayat ya, dalam tanda kutip, leluhur sudah meninggal, jadi nggak dikuburin guys. Jadi ya disimpan di sini, ada ininya ya, ditaruh di dindingnya guys, di dinding batunya gitu ya, bahkan ada di dalam besinya juga ya. Jadi memang ini adalah adat dari atau budaya dari Toraja yang harus kita hargai apapun itu. Dan ya, jadi ketika kita makin ke atas, makin banyak juga sebenarnya kerangka gitu ya, kayak tengkorak kepala manusia yang mungkin para leluhurnya ini sudah lama disimpan di sana, seperti yang kita lihat nih. Nah, ini tengkoraknya ini tengkorak asli, bukan bikinan. Jadi ya teman-teman, yang penting ya kita baik aja ke sini ya, dan mendoakan leluhurnya juga. Intinya apa yang terbaik buat orang sana kita doakan juga di sini, jadi biar sama-sama baik gitu ya. Nggak usah takut, karena kita benar-benar niatnya cuma mau wisata aja. Dan ya, kita naik ke atas lagi terus ya, sampai nanti sebenarnya akan ketemu gua ujung-ujungnya gitu. Nah, oke. Lumayan capek guys, jadi bawa minum ya kalau bisa, karena kalau enggak ya seret aja gitu ya tenggorokan. Nah, setelah sekian ya, mungkin 5 menit lah dari bawah sampai ke atas, nggak jauh gitu, kita sampai di ujungnya, yaitu guanya. Nah, di sini dijaga sama mungkin penduduk lokal ya, masih anak-anak sebenarnya sih. Jadi untuk masuk itu dikenakan biaya 50.000 per kelompok, bukan per orang ya, jadi per kelompok. Karena kami bertiga ya hitungannya 50.000, plus nanti mungkin ada tambahan sukarela untuk guide-nya. Dan guide-nya juga sama tuh tadi, anak kecil, warga lokal lah pasti gitu ya, memang terpilih untuk bisa menjadi guide di sini. Jadi nggak sembarangan guys yang boleh masuk sini gitu ya, hanya orang-orang yang dipilih lah atau terpilih yang bisa menjadi guide sini. Nah, ya kita masuk, memang cukup ini ya, gelap, jadi kita dikasih lampu sama ininya yang menjaga. Dan ya cukup sempit juga untuk badan saya yang cukup besar.
Jadi dan licin juga ya guys, jadi hati-hati di sini. Pegang lampu dan juga pegang HP apapun itu dimasukin ke kantong aja, jadi tangan kita digunakan untuk pegang kiri kanan. Dan perhatikan juga ya, karena ini cukup rendah atasnya ya, atapnya atau ceilingnya atau apapun itu, jadi rawan untuk kebentur nih kepalanya. Jadi hati-hati aja untuk selalu menunduk, karena sekalinya kebentur sakit. Karena mungkin ada bentuk tekstur yang lumayan tajam ya, jadi ketika kena kepala itu ya cukup pening lah. Nah sampai sini, nah ini dia, ini adalah mayat leluhur yang bahkan guide-nya juga nggak tahu ini siapa saking lamanya. Dan itu tengkoraknya tengkorak asli karena ditaruh di situ untuk mayatnya gitu ya. Nah kita bisa masuk lagi ke dalam, makin rapat dan makin sebutannya ya, kelekep ya bahasanya. Jadi sulit untuk bernafas karena memang areanya sempit dan gelap banget nih. Kalau nggak ada lampu bener-bener kayak nggak ada cahaya sama sekali ya. Ini harus benar-benar ada lampu dan pastikan berfungsi. Nah sampai sini itu kita masih bisa masuk lagi tuh, mungkin hanya muat satu badan gitu. Dan pastikan memang untuk saya yang tingginya 180 atau 81 ya tingginya, dan berat badan 90-an, alhamdulillah masih bisa masuk. Nah ini udah ditunjukin nih sama guide-nya, sama masnya, ini bawa banyak bentuk batu yang menyerupai sesuatu gitu ya. Kayak misalkan yang ditunjukin ini adalah mirip hidung nih, hidung manusia itu kalau dilihat. Nah di atas nih hidungnya gitu kan. Terus apa lagi, nanti ditunjukin lagi nih ada bentuk lain lagi nih, kayak bentuk jari kalau nggak salah, bentuk jari tangan. Dan ada bentuk buaya nanti nih di bawah, bukan situ, di bawah. Nah itu di bawah tuh bentuk buaya ya. Nah jadi terkait bentuk-bentuk ini pun sebenarnya memang hanya warga lokal yang mengetahui secara detail, dan maknanya apa seperti apa ya mungkin mereka pun tahunya ini karena terbentuk secara alami ya, secara ya faktor alami lah, karena mungkin dulunya gua dan adanya proses pembentukan yang secara alami, jadilah bentuk-bentuk yang mungkin menyerupai. Nah sampai ke atas tuh ada gambar bentuk katak ya, kelihatan nggak? Itu di tengah persis. Nah itu seperti katak. Dan ada lagi nanti mungkin akan ditunjukin lagi nih sama masnya. Dan sayangnya guys masih banyak vandalisme ini nggak dibenarkan sama sekali teman-teman. Apapun itu, dimanapun kita berada, untuk saling menghargai ya, untuk coba menghargai lokasinya. Dan kalau teman-teman mencoba vandalisme di sini boleh-boleh aja. Jadi kata masnya ya yang dulu vandalisme di sini ternyata pas pulangnya ya kesurupan. Dan ya ngomongnya pas lagi dalam lagi kan, jadinya makin gimana gitu kita. Tapi ya it's okay, penting kita baik. Dan ini ada beberapa sesajen infonya. Dan ya alhamdulillah kita keluar guys. Mungkin tadi cuma sekitar 10-15 menit ya, karena nggak terlalu dalam, sekitar 25 meteran aja masuk dalam. Tapi emang feel-nya luar biasa. Dan ya ternyata Gibran dan kawan-kawan sudah pulang. Jadi lumayan agak sedikit kosong sekarang area depannya. Dan yes, this is Ketekesu. Dan nextnya kita mau ke patung Yesus. Ini juga tempat hits yang mungkin ya salah satu tempat hits satu keduanya lah antara Ketekesu dan patung Yesus ini di Tanah Toraja nih gitu. Jadi kalau nggak kesini sayang banget kayaknya. Dan untuk biaya masuknya juga tergolong murah loh, kita berempat cuma 60.000, berarti kan sekitar 15.000 gitu per orang ya. Dan saya akuin nih wisata di Toraja, di Sulawesi terutama, itu minim sekali namanya kayak orang minta langsung, itu apa sih sebutannya, lupa kan namanya. Jadi minim sekali namanya parkir liar ya, orang parkir liar datang. Jadi pungli ya, astaga
diakui Tanjar. Jadi minum pungli di sini. Jadi saya akuin hebat sekali orang Toraja dan ramah-ramah loh. Ya, dan kita sampai di patung Yesus, parkir dan kita jalan sedikit ke arah atas dan ya ada sedikit jual aksesoris ya di kiri kanan sebelumnya dan yes, kita langsung masuk ke arah kawasan di patung Yesusnya ini. Dan ini cukup tinggi loh. Tadi akses ke sini ya cukup agak ekstrim naik ke atas, meskipun dapat dilalui ya sama mobil yang mungkin di atas 1200 cc masih oke. Nah, view-nya luar biasa guys. Ampun deh, ini udah tinggi banget, anginnya kencang. Kita kayak bisa ngeliat seluruh Toraja di sini. Dengan patung itu saya cukup besar. Wah, lega banget di sini. Panas tapi adem. Gimana tuh? Panas tapi udaranya adem, sepoi-sepoi. Jadi ya kalian kalau udah terlena tiba-tiba gosong aja nanti muka gitu kan. Nah, ada bulan guys, cantik banget pokoknya. Dan nggak cuma di area patung Yesusnya, kita bisa menjelajahi di area sekitarnya juga nih, karena banyak banget spot foto yang menurut aku itu bagus banget. Apalagi cuacanya lagi bagus juga nih, alhamdulillah. Di bulan November ini. Dan ya selesai guys, kita istirahat dan kita akan pulang nih Palopo. Besok kan ya kita olahraga sedikit nih, biar bugar ya sebelum kita balik. Dan tujuan kita nanti akan ke Bandara Lagarigo yang ada di Palopo. Kita nggak mau naik mobil lagi, capek 12 jam. Kemudian kita naik bandara, naik pesawat Wings ya, ini masih baling-baling ya, bukan jet. Jadi makanya kenapa nih aku mau coba untuk rekam, karena biar tahu aja guys, sebenarnya saya ini orang yang parnoan sama ketinggian. Untuk naik pesawat yang jet aja saya agak gimana gitu, apalagi yang ini baling-baling. Jadi oke, saya bikinin videonya aja biar tahu nih nextnya kalau baling-baling itu seperti apa. Dan ini area bandaranya memang gak gede-gede banget ya, ini bandara domestik lokal, dan setahu saya cuman menyediakan penerbangan dari Palopo ke Makassar dan sebaliknya aja, nggak ada ke rute lain. Dan ya pesawat sudah datang sekitar jam 10 ya. Ini kalau yang dari Palopo ke Makassar, dan ya jalan mungkin sekitar 200 meter. Dan ini pesawatnya ya nggak gede-gede banget dan nggak kecil-kecil banget, standar lah, mirip kayak pesawat jet pribadi kali ya. Ya kita masuk, gimana sih looks di dalamnya, dan ternyata lebih bagus dibanding ekspektasi saya. Saya pikir ini pesawat yang benar-benar pesawat lokal yang ya mungkin identik kecil, sempit, kotor, ternyata mirip loh sama kayak pesawat Airbus pada umumnya. Bersih oke, gitu kan, bagasi muat, dan ya memang kapasitasnya aja yang lebih kecil. Oke, dan yuk terus kita mau ke Makassar. So pas banget saya dapat tempat duduk di sebelahnya baling-baling, ya lu bisa lihat nih gimana baling-baling bekerja gitu. Dan first impression adalah di pesawat kencang banget, nggak tahu kenapa dibanding pesawat lainnya. Dan mungkin karena ukurannya lebih kecil kali, jadi kencang. Nah oke, mungkin sekian guys, bye bye, see you on the next trip.